أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, Ibu akan berkisah tentang Abdullah bin Zubair atau biasa disebut Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair lahir di Kuba pada tahun 73 Hijriah pada bulan Maret. Ibnu Zubair merupakan anak muhajirin pertama sekaligus penakluk barbar Afrika. Kelahirannya menjadi kabar gembira bagi ibunda tercinta Asma binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam, sekaligus menangkis isu bahwa para kaum muslimin tidak dapat melahirkan anak akibat santet yang dilakukan oleh para dukun Yahudi. Anak-anak hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Zubair merupakan sosok yang sangat taat kepada Allah. Ia merupakan abid, ahli ibadah. Ia rajin sholat tahajud, sholat malam, rajin berpuasa. Ia juga telah meriwayatkan 33 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tahu kehebatan lainnya dari seorang Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair juga sangat lihai
dalam menunggang kuda, tangkas di medan laga. Ia juga menyukai kata-kata dan syair-syair indah, memiliki suara yang lantang. Ini menjadi salah satu bekal dalam peperangan nantinya, kemampuan yang luar biasa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada usia ke-12 tahun, Abdullah bin Zubair telah ikut serta dalam beberapa pertempuran di medan laga. Ia pernah bergabung dalam perang Yarmuk. 4 tahun berselang, ketika ia berusia 16 tahun, ia sudah masuk ke dalam jajaran panglima perang yang dikomandoi oleh Amr al-Ash di Mesir. Anak-anak hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 17 tahun ini, kepiawaian Abdullah bin Zubair dalam memimpin perang juga di medan perang terbukti. Ketika itu, ia bisa menaklukkan barbar Afrika. Ia menang dalam pertarungan di Bizantium. Padahal kala itu, ketika ia mampu mengalahkan barbar Afrika, jumlah pasukan atau jumlah personil Muslim dengan Afrika itu jauh sekali berbeda. Jumlah pasukan Muslim hanya 20.000 orang, sedangkan jumlah personil dari Afrika sendiri berjumlah 120.000 orang. Kaum muslimin kala itu sempat kewalahan dalam menghadapi gempuran banyaknya gelombang pasukan dari tentara Afrika. Namun karena kecerdasannya, kepiawaiannya, ia melihat, mencari celah apa kelemahan dari pasukan ini. Kemudian ia menemukan bahwa ternyata kunci dari tangguhnya, kuatnya para tentara Afrika ini, personil di Afrika ini, karena satu orang, yaitu Raja Barbar. Kemudian Abdullah bin Zubair mencoba memberanikan diri untuk menembus brigade musuh untuk bisa sampai, dan niat utamanya adalah ingin menghabisi Raja Barbar Afrika. Karena Ibnu Zubair tahu dialah kunci dari tangguhnya para musuh. Ia berhasil menembus brigade musuh dan juga dengan kepiawaiannya, dengan keahliannya dalam berperang, ia mampu membuat mati Raja Barbar Afrika. Melihat itu semuanya, musuh terlihat mulai ketakutan, kehilangan semangat, tak tahu lagi harus bagaimana. Karena ia sudah kehilangan sosok. Mereka kehilangan sosok pemimpin kala itu. Dan tidak lama berselang setelah matinya Raja Barbar Afrika, kemudian tentara musuh pun berhasil dikalahkan. Anak-anak baik yang ibu cintai karena Allah, setelah Abdullah bin Zubair berhasil menaklukkan Raja Barbar Afrika, kemudian ia dibaiat menjadi khalifah di Madinah. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jadilah muslim-muslim yang berani menegakkan ajaran Islam. Jadilah muslim-muslim yang kuat, dan jadilah muslim-muslim yang cerdas. Sekian kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya semata dari Allah dan yang salah dari ibu pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka